Rasanya kesel banget ya teman-teman pas nonton episode 3 ini, karena kita sudah diperlihatkan mengenai Aqua yang sudah mulai kembali ke dunia acting dengan koneksi dari Kana, cewek yang pernah ketemu dulu. Dimana yang bikin keselnya itu saat Aqua sudah mulai mau serius tapi malah ditunda untuk cerita selanjutnya. Makanya, mari ditonton pembahasan mengenai Oshinoko episode ketiga. Di awal cerita masih melanjutkan cerita sebelumnya di mana Aqua dan Ruby ada bertemu dengan si Kana, seorang gadis yang memang pernah mereka temui pada saat masih kecil. Kana sendiri sepertinya masih terobsesi dengan Aqua setelah kekalahannya dulu saat break team di film bersama. Dia masih menyayangkan keputusan Aqua yang masuk ke jurusan umum untuk di sekolah itu, apalagi hanya dikarenakan untuk menjaga adiknya. Tentu Ruby yang langsung bilang kalau Aqua itu siskon jadi pengen jagain adiknya, yang bikin Kana itu jadi najis pas mendengarnya. Ruby langsung bilang kalau dia itu dari dulu kurang cocok dengan tipe cewek seperti dia. Namun jika mengenal Kana di dunia industri idol itu nantinya jadi lebih mudah untuk diterima di sekolah jurusan seni ya teman-teman. Sebuah koneksi orang dalam lah maksudnya. Saat selesai wawancara, Kana langsung mengikuti Aqua yang ingin pergi ke tempat sutradara. Kana pun ada menanyakan apakah Aqua masih berakting selama ini. Namun dia menjawab bahwa dia tidak berakting lagi. Kana yang cukup kekeh pengen ikut untuk ngobrol, akhirnya diperbolehkan oleh Aqua untuk ngobrol bersama di rumahnya sutradara santuy. Karena dia yang masih seorang artis, jadi tidak bisa seenaknya nongkrong di tempat umum yang sembarangan. Sesampainya di rumah sutradara Taishi, Kana pun langsung disambut olehnya karena sudah lama mereka tidak bertemu dan dia sudah semakin besar sekarang. Tentu hal ini membuat Kana jadi ngejelep karena dia memang sudah lama tidak terlihat di dunia perfilman. Jadi disangka dia itu sudah nggak kerja jadi aktor lagi. Saat Aqua sedang bekerja, Kana pun langsung berpikir dan menanyakan pertanyaan penting untuk Aqua, di mana jika sudah berhenti untuk berakting, kenapa dia masih ke tempat Taishi atau si sutradara, yang memang kelihatannya Aqua itu masih pengen belajar dasar-dasar perfilman dan bekerja dari belakang, yang membuat Kana jadi lega karena Aqua masih belum meninggalkan industri acting dan perfilman. Saat sedang makan malam, Kana yang masih memiliki mulut pedas ada membeberkan kenyataan pahit Taishi dengan bilang kalau dia masih nebeng di rumah ortunya dan bikin Taishi jadi ngejelep dengan perkataannya. Tapi hal itu cukup membuat Kana iri karena dia tinggal jauh dari orang tuanya di desa dan dia tinggal di mes akademi untuk sekarang. Kana pun ada meminta Taishi apakah dia memiliki rekaman Aqua saat acting dan dilarang oleh Aqua karena itu adalah masa-masa kelam 10 tahun dia berusaha untuk menjadi aktor. Tapi malah bikin dia jadi trauma kan, kasian juga sih teman-teman. Karena pun ada memancing Aqua untuk memberikannya sebuah peran dalam seri yang sedang dia kembangkan, di mana seri itu bernama Hari Kencanku Yang Manis, sebuah seri dari adaptasi komik romance yang cukup populer di para penikmat manga. Pada awalnya, Aqua tidak berniat untuk menerima peran tersebut, namun ketika mendengar sebuah nama produser Kaburagi, Aqua pun langsung fokus dan mulai berpikir kencang-kencang dengan rencananya untuk membalas dendam. Karena waktu saat kematian ibunya, Aqua ada mulai mencari sebuah koneksi dari HP-nya si Ai terdahulu. Dalam prosesnya, ini bisa terlihat Aqua yang cukup pintar ada mencari HP yang berisikan koneksi di dunia industri artis. Setelah beribu-ribu percobaan untuk Aqua bisa membuka HP-nya yang dikunci, akhirnya dia sudah bisa membuka kontak di HP tersebut dan berisikan banyak nama produser dan artis lain. Dan diantaranya adalah Kaburagi Masaya, sebuah produser yang akan jadi incaran Aqua untuk sekarang. Karena itulah akhirnya Aqua menerima permintaan Kana untuk ikut serta dalam memerankan aktor dalam film tersebut. Saat Kana menelpon sang produser, tentunya Aqua diterima begitu saja karena dia memiliki paras ganteng dan si produser itu tipenya tidak peduli sedikit pun, yang penting cuan dan ajang promosi saja. Saat di rumah, Aqua pun yang sudah menceritakan kerjaan barunya ada membuat Ruby kaget. Ruby yang mendengarnya juga jadi mulai mengingat perkataan sang ibu, di mana Ruby yang bisa jadi idol dan Aqua yang bisa jadi aktor. Tentu hal itu membuat Ruby terharu untuk melihat Aqua masih mengingat perkataan sang ibu. Tapi sayangnya ya teman-teman, itu bukan tujuan utama si Aqua, melainkan dia ingin melaksanakan rencana pembahasan dendamnya dimulai dari sekarang ini dengan melihat tes DNA setiap targetnya dan mencari siapa ayah kandung mereka.
Aqua yang ikut drama dari seri komik terkenal ada membuat Ruby dan Miyako melihat dan menonton secara online seri yang sudah tayang duluan di internet. Tetapi ketika ditonton, mereka malah jadi pusing sendiri karena akting dan suara dari pemeran laki-lakinya tidak benar atau kaku sekali. Jadi pemeran di situ hanya memiliki paras ganteng doang, tapi tidak memiliki bakat untuk akting. Apalagi jalur ceritanya yang mereka buat tidak sesuai dengan yang ada di komik. Tentu memang kita juga tahu ya teman-teman, banyak dari seri live action akan tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika dijadikan sebuah film. Baru deh keesokan harinya, Aqua ada bertemu dengan Kana di tempat karaoke. Di sini, Kana ada menjelaskan tujuan dan pembuatan dramanya adalah untuk mempromosikan aktor ganteng saja untuk para gadis penontonnya. Jadi acting di nomor 2 kan yang membuat serinya berantakan. Apalagi saat Kana melihat mangaka pembuat manga aslinya datang ke tempat syuting drama untuk episode 1, ada terlihat betapa kecewanya dia ketika melihat hasil karya yang dibuat olehnya dibuat berantakan seperti itu. Hal itu membuat Kana sadar dengan profesionalitas dari orang-orang yang bekerja di belakang layar itu untuk membawakan yang terbaik bagi para penonton. Namun karena keputusan produsernya begitu, ya mau diapain lagi ya teman-teman, para staff hanya bisa mengikuti saja. Tentu karena hal itu, Kana jadi mengerti bahwa aktingnya harus menyelaraskan dengan akting pemula lainnya. Karena Kana mengerti bahwa dia tidak bisa selalu memamerkan aktingnya saja, tapi komunikasi juga penting. Itulah yang jadi pelajaran untuknya dari masa kecilnya, dimana saat dia angkuh dan egois, disitulah dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Makanya dari itu, dia belajar untuk menjadi lebih baik dan mulai berlatih dan belajar acting yang membuat dia bisa bekerja sebagai aktor lagi karena dia merasa ada orang yang melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya dengan orang lain. Karena yang mulai menjelaskan buku skripnya ada meminta bantuan Aqua untuk mengerjakan acting yang hebat seperti dulu lagi dengan dirinya, dan dia pun tidak peduli dibilang jelek atau ampas. Yang penting, mereka berdua bisa melakukan acting yang bagus saat syuting nanti. Aqua pun yang mendengarnya jadi semangat lagi dan mulai menganalisis beberapa episode dari drama tersebut, di mana dia melihat staff yang mereka pakai itu hebat semua. Tentu heroin atau Kana itu berakting juga sangat bagus, di mana Aqua kelihatannya sedang merencanakan sesuatu yang hebat dalam syuting nanti, karena mata hitamnya sudah keluar ya teman-teman. Saat syuting di sini, kita bisa melihat proses pengambilan drama yang mereka lakukan, di mana biasanya ada gladi resih dalam berakting. Namun karena proyek mereka yang kurang dana, jadi mereka tidak berlatih dulu dan langsung untuk berakting saja. Ketika mereka sedang berbicara, Kana dan Aqua ada dihampiri oleh salah satu aktor laki-laki yang gayanya setinggi langit, tapi kelakuan kayak sampah. Di mana saat Aqua memperkenalkan diri, malah dicuekin. Disitulah Aqua sudah terbiasa, jadi tidak marah sama sekali. Barulah pada akhirnya, ketika si produser ada menghampiri mereka, Aqua yang sudah memperkenalkan dirinya ada mulai mencari celah untuk cara dia mengambil DNA milik si produser untuk membuktikan apakah dia ayahnya Aqua dan Ruby atau bukan. Saat syuting sudah dimulai, Aqua ada merasa ironi karena dia memerankan seorang stalker di mana ibunya saja dibunuh oleh stalker juga. Tapi hal itu tidak apa-apa untuk Aqua karena memang itu sudah jadi bagian dari pekerjaannya sekarang ini. Perjalanan syuting yang tidak terjadi apa-apa pada awalnya, namun tiba-tiba berhenti karena ada bocor dari atap. Dalam pembicaraan Aqua dan Kana, dia ada ditanyakan oleh Kana kenapa dia tidak melanjutkan pekerjaannya jadi aktor. Namun hal itu menurutnya dipengaruhi oleh pola pikir dan usianya sekarang ini. Karena dulu pada saat muda, dia punya rentan usia batin yang cukup jauh, yang membuatnya sekarang ini seperti aktor biasa saja. Tapi Kana saat mendengarnya ada berbicara mengenai pengalamannya saat melihat Aqua, di mana dia suka dengan aktingnya. Dan dia pun saat 10 tahun berlalu itu sudah memiliki pengalaman buruk, di mana dia yang belum tahu apa-apa, jadi egonya tinggi dan dianggap aktor yang tidak laku. Namun dia tetap latihan akting dan sekarang dia merasa sudah diakui dalam drama ini ya. Namun sayangnya teman-teman, saat Aqua sedang sembunyi di dekat si produser yang sedang merokok, di situ dia mendengar sebuah cerita bahwa karena itu dipakai karena harganya yang murah dan enak untuk disuruh-suruh. Tapi dia masih merasa rese ketika karena mengedepankan acting yang bagus. Padahal drama ini cuma jadi ajang promosi saja. Tentu Aqua yang mendengarnya langsung berkata bahwa itulah logika di dunia industri perfilman, di mana dunia yang baik pas di belakangnya ada sesuatu yang aneh dan tidak lazim. Ibaratnya, tidak ada yang gratis di dunia ini ya teman-teman.
Setelahnya, Aqua langsung saja mengambil puntung rokok milik si produser dan mulai berkata bahwa tujuan utamanya sudah tercapai. Dan sekarang, sebelum pergi, saatnya dia mengacaukan syuting itu dengan aktingnya yang akan membuat syok ya teman-teman. Itu tuh yang bikin keselnya. Padahal dikit lagi kita sudah mau melihat Aqua berakting. Tapi dengan penampilan mata hitamnya, kita akan tahu kemana arahnya ini ya teman-teman. Hehe. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.